Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman lihat video aku ini, entah pagi, siang, sore, ataupun malam, kuucapkan selamat ya, karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berjumpa. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Nailita Syakurillah, dan teman-teman bisa panggil aku Tasya, atau siapa aja deh boleh, asal jangan Naili. Karena Naili itu khusus buat guru dan dosen aja. Ngomong-ngomong ini udah bulan Juni ya, tahun 2022. Wah, kerennya. 2,5 tahun kita bisa melewati situasi pandemi COVID-19. Eits, tenang aja, di video ini aku nggak mau buat video promosi soal pencegahan COVID-19 lagi. Karena menurut aku udah saatnya buat move on nggak sih? Udah saatnya kita kembali beraktivitas seperti sedia kala di tahun 2019. Nah, seperti aku ini yang masih duduk di bangku perkuliahan harus kembali ke kos dan melanjutkan kehidupan yang super duper mandiri gitu. Nah, meskipun begitu, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh ya, karena kita harus selalu bersemangat untuk meraih cita-cita yang kita impikan. Oke, jadi di sini aku mau sharing ke teman-teman bagaimana sih caranya kita agar tetap sehat dan bugar selama hidup di kos. Sebenarnya ada banyak cara sih, cuma aku mau nyampein 5 aja yang menurut aku penting dan aku terapin selama hidup di kosan. Pertama adalah perbanyak konsumsi air putih. Ya, everybody knows lah apa aja manfaat dari air putih ini. Nah, untuk aturannya aku tempelin di sini ya. Oke, untuk aku sendiri konsumsi air putih di kos itu bisa lebih banyak dibanding di rumah. Kayak 1 galon itu habis 3-4 hari doang ya, karena sebanyak itu aku minum air putih, mulai dari bangun tidur, kemudian mau berangkat kuliah, terus pulang dari kuliah, terus di sela-sela nugas, habis makan, terus kalau misalkan kepanasan, terus mau tidur, di tengah-tengah tidur aja kayak haus banget harus minum air putih lagi, kayak gitu sih. Nah, untuk cara yang kedua yaitu perbaiki pola konsumsi makan dengan aturan isi piringku. Nah, pengalaman aku sendiri, aku bukan tipe orang yang gampang makan makanan luar gitu. Karena memang punya sistem pencernaan yang agak sensitif. Kalau misalkan makan ataupun minum sesuatu yang ada kandungan penyedap, terus pemanis, sama pengawetnya, so pasti banget tenggorokan langsung sakit. Kalau enggak ya perutnya yang bermasalah, bisa sampai muntah ataupun diare. Nah, karena di rumah juga aku sering masak kan sama ibu, di kos ini aku dibawain sayur. Jadi setiap pagi mau berangkat kuliah itu masak dulu, masak nasi, terus masak sayur. Sayurnya yang gampang-gampang sih, kayak misalkan oseng buncis, kangkung, sawi, atau kalau enggak ya sop bayam, sop wortel, kayak gitu-gitu sih. Terus untuk lauknya biasanya ya tempe, tahu itu dibacem, kalau enggak ya goreng ikan, kayak gitu. Terus untuk buah, pasti beli sih, pasti beli buah, karena aku suka banget buah. Dan kalau misalkan sehari enggak makan buah itu susah pup tuh. Kemudian untuk cara yang ketiga adalah teratur melakukan olahraga. Menurut aku olahraga ini sangat penting sih.
Ya, walaupun agak kurang suka, tapi kurasa olahraga ini bisa diganti dengan aktivitas yang mengeluarkan keringat. Kalau aku sih biasanya nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, terus nyapu kamar, nyapu lorong, nyapu depan kos, nanam cabai atau apapun lah aktivitas yang kiranya mengeluarkan keringat. Kalaupun kebetulan diajak temen buat jogging, terus senam, renang atau badminton ya gas aja. Ada untungnya juga ya ternyata punya temen anak olahraga. Jadi ketika mereka olahraga kitanya diajak dan ya ngikut aja. Kayak gitu. Tapi ya diingat lagi sih, olahraga semampunya kita, sesuai kebutuhannya kita. Jangan dipaksakan, yang penting teratur. Cara yang keempat, tidak kalah penting nih dengan ketiga cara sebelumnya, yaitu istirahat yang cukup. Karena sudah seharian kita melakukan aktivitas, haruslah malamnya tidur supaya seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini bisa benar-benar istirahat. Jangan sampai begadang. Kalaupun itu untuk mengerjakan tugas ya jangan begadang. Kalau aku sih misalnya udah jam tidur, ngantuk ya tidur. Besok bangun lebih dini buat melanjutkan tugasnya gitu. Karena kalau pagi itu kan masih fresh ya. Daripada dipaksa melek sampai malam, malah jadi sakit deh ntar. Dan cara yang kelima adalah kelola stres. Lebih ke bahagiain diri sendiri nggak sih? Ya, setiap orang pasti punya cara untuk membahagiakan diri masing-masing. Tapi alangkah lebih baiknya jika kebahagiaan itu kita arahkan, kita salurkan ke sesuatu hal yang positif. Misalnya dengan mengasah bakat yang kita miliki. Misalnya kayak suka nyanyi ya nyanyi, suka nari ya nari, ataupun hobi-hobi yang lainnya lah gitu. Terus kalau aku sih ya, kalau aku gampang banget sih, yang penting ketemu orang, udah itu dimanapun, kapanpun, kalaupun ketemu orang udah pasti kayak kembali bersemangat, kayak nge-charger diri jadi lebih berenergi lagi gitu. Makanya kayak kalau misalkan capek ataupun pengen marah ataupun sebel, boring, pasti aku nyari temen buat ketemu, kayak cuma sekedar ngobrol, jalan-jalan itu kayak udah paling gitulah. Nah, demikian tadi beberapa langkah yang bisa aku sharing ke teman-teman untuk selalu menjaga diri ini agar tetap sehat dan bugar selama di kos. Harus diterapkan ya. Harus loh. Jangan sampai enggak. Ini penting. Penting untuk diri kita saat ini dan masa yang akan datang. Gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktu untuk melihat dan menyaksikan vlog aku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. See you, sampai jumpa di vlog selanjutnya.